Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Terima kasih, Sahabat MT, Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, masih terkait dengan manajemen gadget. Nah, Bu Lilis dan Pak Wasmin, sebelum kita lanjutkan, satu interaksi terlebih dahulu saya sapa, interaksi di pekan lalu. Kalau ini sahabat kita bertanya, bagaimana sebentar, cara untuk menerapkan manajemen gadget ini pada diri sendiri. Jadi sahabat Mahadi ini mahasiswa katanya merasa sekarang ini ketika kuliahnya daring merasa bingung mengatur jadwal kuliah, terutama semuanya memang dihadapkan dengan handphone katanya. Kira-kira seperti apa manajemen yang bisa dilakukan atau diterapkan pada diri sendiri ini, Bu Lilis dan Pak Wasmin, silakan. Ya, ini cocok yang akan kita bahas ya, ya Pak Wasmin ya. Kita akan membahas hari ini tentang grow ya Pak Wasmin. Nanti ketika tadi bagus, ini sudah aware, udah kesadaran untuk diri sendiri bagaimana memanage gadget gitu ya. Jauh lebih produktif hidupnya. Nah, kalau dari grow itu yang pertama G ya. Grow itu terdiri dari huruf G, R, O, W gitu ya. Yang pertama yang G itu adalah goal, tujuan ya. Jadi kita harus tahu misalnya kalau kuliah Pak Wasmin, berarti kita harus punya tujuan. Misalnya gini, tujuan kita itu kuliah berapa tahun ya Pak Wasmin ya. Berapa tahun yang akan dicapai gitu. Nah, nanti ketika misalnya si gadget ini apakah membantu untuk mencapai goal ini, tidak gitu ya. Kalau misalnya membantu sebagai media, kenapa enggak ya Pak Wasmin dipakai? Gadget ini malah misalnya ngerecokin, malah menjadi hambatan, misalnya kayak kuliah misalnya di kuliahnya misalnya di jurusan ekonomi, tapi dia misalnya senang main game sepak bola. Nah, itu kan agak nggak nyambung ya. Kalaupun misalnya mau game sepak bola itu untuk hiburan, dan kalau untuk hiburan itu kan porsinya, masa hiburan tiap hari, bosan ya Pak Wasmin. Hiburan itu tuh kalau ada perayaan baru hiburan gitu. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan jurusan bisnis, kemudian gadgetnya dia mencari jurnal, artikel, atau orang-orang yang sukses di bisnis. Nah, itu kan nyambung banget ya Pak Wasmin. Itu bisa dilakukan. Nah, jadi orang kadang tidak punya tujuan, misalnya gini, kuliah ya kuliah aja, ikut air mengalir ya Pak Wasmin gitu, kuliah ya kuliah. Nah, itu harus ditentukan kuliahnya targetnya berapa lama gitu, dan ketika mencapai itu apakah bisa dibantu dengan gadget. Jadi si gadget ini nanti sebagai sarana untuk membantu kita mencapai tujuan gitu. Jangan sampai si gadget ini malah tadi menghambat kita ya Pak Wasmin, itu yang di goal. Pak Wasmin Ya, yang betul. Jadi ya goal itu rumusnya dalam membangun goal di awal itu rumusnya SMART ya. Ya. Jadi grow itu sebuah akronim. Di dalam grow ada goal, G-nya goal. Nah, dalam goal itu kan namanya SMART. SMART itu spesifik, measurable, achievable. R-nya itu ada yang bilang relevan, ada yang bilang realistik gitu. Kalau saya lebih suka realistik ya. Kemudian T-nya time frame ya, time frame atau timely, di mana dalam menentukan goal, kejelasan target spesifik, kejelasan waktu tercapainya terakhir, ada due date-nya atau deadline-nya gitu ya. Nah, kemudian ada keterukuran gitu. Jadi kalau saya kuliah targetnya misalnya minimal B gitu. Kalau C dianggap gagal, harus kurang lagi gitu ya. Kemudian dalam konteks goal juga ada proyek-proyek yang digarap gitu sebagai mahasiswa ya. Ini usia mahasiswa atau usia mahasiswa ya? Mahasiswa, betul. Ada proyek-proyek yang digarap gitu, karena sayang sekali ini generasi Anda, gadget itu benar-benar zaman Anda. Kalau Anda tidak menggunakan menjadi sebuah alat produksi, dia hanya sebagai alat hiburan, waduh, sayang sekali gitu. Mungkin kalau orang-orang di atas Anda ada alasan gaptek gitu. Kalau Anda enggak, ini benar-benar ibarat apa ya? Ada tuh orang benar-benar orang natif lah gitu ya. Bukan sebagai migran teknologi, ada benar-benar natif teknologi, lahir ada tuh teknologi ini, jadi nggak gagap gitu. Hanya sayangnya kalau tidak punya goal yang jelas tentang penggunaan gadget,
nanti larinya juga nggak akan jelas manajemen kesananya. Yang sudah ada target saja, kadang-kadang nggak jalan, tapi setidaknya kita tahu bahwa itu nggak jalan karena ada target gitu kan. Itu lebih baik ya, setidaknya kita tahu bahwa nggak produktif. Tinggal nanti dievaluasi kenapa gitu. Coba di hari-hari itu habis waktunya untuk apa gitu, coba diperiksa gitu. Apakah untuk chatting, untuk ngechat gitu, untuk sosmed, atau untuk menulis, atau untuk content creation gitu. Coba diperiksa waktu yang terbanyak di gadget itu untuk apa, diperiksa dulu. Kan itu R ya, reality ya. Iya. Kan mulai dari grow, G-nya goal, setelah itu baru reality. Reality memeriksa sehari-hari itu berapa jam sih gitu. Coba diperiksa aja sorenya atau malamnya. Realitasnya gimana sih penggunaan gadget? Nah, goalnya apa, realitasnya bagaimana, baru option itu solusi-solusi lah, gampangnya gitu. Pilihan-pilihan solusi ke depannya gimana, gini. Tadi ada kata menarik dari Bu Lilis, kalau hiburan atau game atau nonton itu enak sekali kalau sifatnya perayaan gitu. Perayaan itu jangan bayangkan sebuah target besar tercapai gitu. Target-target kecil aja gitu ya, misalnya habis bimbingan, revisinya udah selesai, rayakan gitu, main game gitu. Kayak kalian itu ketika tutorial masak dan berhasil, saya lihat lagi main game tuh, kayaknya merayakan keberhasilan masak gitu ya. Atau biasanya ada saya evaluasian tuh, kalau misalnya target pasti buat YouTube masak sekian waktunya, misalnya 30 menit. Gitu. Jadi setelah evaluasi itu kan sebuah kerja, dan setelah selesai kerja kan sebuah prestasi. Dan hiburan Bu Lilis itu salah satunya ngeliat tutorial masak tuh ya, bukan game juga saya lihat. Tapi karena itu sebagai hiburan, nggak nyambung dengan psikologinya, itu jadikan sebagai sebuah perayaan prestasi gitu. Setelah bisa ini apa, jadi bukan menjadi waktu utama gitu. Perlu kok diri kita hiburan. Hanya hiburan bagus kalau setelah prestasi-prestasi, termasuk prestasi kecil tercapai gitu. Ini yang lagi Quran nih, coba gitu sudah hafal satu halaman selesai, coba main game setengah jam, sejam. Nanti lanjutin lagi ngafal gitu, jangan kebablasan. Ngafalnya cuma sejam, main gamenya 2 jam gitu. Jadi prestasi-prestasi kecil boleh itu dirayakan. Gitu ya. Dan goal ini kan ada goal yang sifatnya jangka panjang, goal per 5 tahun, per setahun, kadang goal setiap 1 hari juga ada goal harian ya, hari ini goal saya apa. Misalnya hari ini saya baca Quran misalnya 1 juz, itu dulu capai, nah setelah itu baru boleh misalnya lihat perayaan yang lain dikit gitu. Maka dicoba ya, jadi bisa jadi manajemen gadget untuk diri sendiri nggak jalan karena belum menerapkan instrumen manajemennya ya. Instrumen manajemennya itu yang POAC, dan saat ini kita bahas grow ya. Dan kalau dilihat di gadget kan ada 3 ya pembagian gadget itu. Yang pertama untuk belajar, yang kedua untuk karya-karya, yang ketiga untuk bermain. Jadi kita harus belajar dulu, kayak misalnya karya itu kan sebelum karya kita harus belajar dulu ya. Belajar dalam konteks tugas-tugas sekolah ya. Gitu. Kalau karya boleh nyambung dari tugas sekolah atau kuliah, bisa jadi emang kita punya karya sendiri, atau karya juga sebagai sebuah rintisan bisnis bisa juga boleh gitu ya. Kemudian yang ketiga sebagai fungsi hiburan. Fungsi hiburan itu porsinya sih paling maksimal di 30% ya. Yang 70% itu dibagi lah, itu fungsi karya dan fungsi belajar gitu. Baik. Jadi untuk kenapa saya kasih 30%, karena kenyataannya lebih besar. Betul, iya. Bisa lebih besar, kadang-kadang 50% lebih, bahkan kadang-kadang 70% hiburan gitu ya. 30%-nya untuk karya dan belajar. Baik, itu untuk sahabat Mahadi dari Antapani yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan begitu ya. Sebelum dilanjutkan, Bu Lilis, Pak Wasmin, kita sapa kembali sahabat kita yang bergabung di pagi hari ini. Ada sahabat Dini di Muhammad Toha. Jadi katanya alhamdulillah mulai minggu kemarin sudah mulai ditambah project walaupun bukan dari gadgetnya. Jadi
kakaknya ini SMP, sebagian waktu bermain game akhirnya digunakan untuk olahraga. Adiknya SD, waktu untuk yang biasanya digunakan bermain game, sekarang digunakan untuk belajar menulis rapi yang alhamdulillah mulai diaplikasikan manajemen gadget ini. Nah, kendalanya kalau sahabat kita ini tidak di rumah, tidak dikerjakan atau belum ada tanggung jawab dari anaknya untuk mengerjakan sendiri. Jadi harus ditunggu baru mengerjakan setelah sahabat Dini ini pulang ke rumah. Kadang baru selesai setelah maghrib. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana agar anak ini lebih tertarik untuk mengerjakan proyek-proyek yang memang ini disusun agar mereka tidak terlalu lama dengan gadget, dan tips dan trik agar mereka bisa lebih memanjangkan waktu mengerjakan proyeknya ini dibandingkan bermain game, karena selama ini rewardnya jika proyeknya dikerjakan adalah waktu main gamenya bertambah begitu, jadi pada akhirnya mereka mau untuk melakukan proyek itu gitu. Begitu Bu Lilis dan Pak Wasmin. Ya, emang anak-anak sih awalnya emang ada ya beberapa anak Pak Wasmin yang punya kesadaran sendiri. Dia tidak disuruh, dia buat karena senang, dia buat karya gitu. Ya. Tapi kebanyakan juga dia sebenarnya dia bisa menulis, dia gambar, bisa main musik, tapi dia pasif gitu. Nah, makanya tugas kita sebagai orang tua bagaimana kita membuat anak aktif dengan cara konsekuensi aja. Misalnya nanti kalau saya sih, anak saya kan tidak dikasih uang jajan, tapi kalau misalnya mereka buat suatu project, misalnya anak SD nih contohnya, dia buat project video itu bisa sampai 15.000, 20.000. Kalau dia hanya misalnya gambar aja, dia bisa minimal 5.000 gitu ya. Saya pikir awalnya mereka melakukan itu untuk uang, atau misalnya untuk kalau gadget, kalau misalnya tidak membuat karya hari ini, besok berarti tidak dapat gadget. Nah, awalnya mereka terpaksa untuk membuat karya, karena kalau tidak membuat karya dia tidak bisa bermain gadget. Dan anak sekarang kalau jauh dari gadget itu mereka gelisah gitu. Nah, awalnya begitu, tapi lama-lama juga jadi terbiasa, apalagi tadi kalau misalnya karyanya itu selain dia bisa untuk bermain gadget di besok, dia juga dapat secara tadi uang, misalnya secara hadiah reward. Nah, akhirnya juga jalan juga. Nah, saat-saat tertentu emang kita juga saat tertentu males ya, ada gitu saatnya. Ya tidak apa-apa, tapi kan konsekuensinya berjalan. Jadi kalau misalnya dia malas buat karya, berarti besok dia gadgetnya hanya untuk sekolah aja gitu. Dia bermainnya enggak gitu. Jadi jatah waktu gadgetnya akhirnya berkurang. Nah, itu konsekuensi aja, karena saya pikir semua orang juga ada di titik malesnya gitu ya, semua orang. Nah, ketika titik males, yang penting adalah dia konsekuensi menerima semua tanggung jawab dari perbuatan yang dia lakukan. Itu Pak Wasmin. Ya, dari penjelasan Bu Lilis tadi, intinya ketika sudah jalan tapi tetehnya nggak jalan, berarti penguatan dari POAC itu di scene-nya ya, controllingnya, di fungsi pengawasan. Nanti karena fungsi pengawasan itu nanti berhubungan dengan eksekusi konsekuensinya gitu. Jadi nggak apa-apa pulang baru dieksekusi konsekuensinya apa, kalau nggak ngumpulin kan harusnya ngumpulin meskipun kan ada jam-jam tertentu untuk ngumpulin. Jadi misalnya dia pas teteh di luar kan dia harusnya misalnya contoh jam berapa ya di luar tadi. Misalnya aja ya, harus ngumpulin karyanya ke teteh jam 2 siang gitu ya. Tapi karena main game akhirnya belum dikerjakan, bahkan teteh sampai pulang baru mulai dikerjakan. Kan ketika teteh ada itu kan jam 2 sudah bisa kerjakan dan bisa dikumpul kan. Dikumpulkan maksudnya lewat video atau lewat foto aja gitu ya. Itu bisa, ternyata enggak. Nah, nanti pas pulang langsung fungsi controllingnya berjalan. Nah, konsekuensi tadi jam 2 belum teteh nunggu-nunggu kok enggak kamu kirim fotonya atau gambar aktivitas atau videonya. Nah, dieksekusi saat pulang
itu ya, eksekusi. Di awal sih nggak apa-apa Pak Wasmin didampingi untuk buat karya, tapi juga jangan itu hanya di awal, Di awal aja. aja. Setelah itu kalau kita terus, aduh kita jadi Iya. repot kan. Biar harus Manajemen itu untuk membuat kita simple. simple gitu. Nah itu mulai tadi konsekuensi aja, nanti pas pulang mana karyanya gitu, enggak konsekuensi tadi Ya. lakukan. Jadi pertanyaan Teteh barusan masih menanyakan fungsi manajemen mana yang belum berjalan, karena emang hari ini kita mulai ya coaching ya Teh ya, Ya. Sarah ya. Betul. Gitu. Berarti fungsi mana yang belum berjalan ketika ada programnya jalan, karya-karyanya, ketika kita lagi di luar nggak jalan. Nah ini berarti yang belum berjalan dari POAS itu fungsi controlling, controllingnya. Nah teknik controlling macam-macam. Diminta dari jauh kita minta mana fotonya gitu, mana videonya, mana karyanya. Kalau enggak nanti pas Teteh pulang dieksekusi ya, handphone diambil sampai besok dikasih jam sekolah aja misalnya gitu ya. Pas jam pulang sekolah langsung diambil lagi gadgetnya, karena kamu menghabiskan waktu untuk karya malah untuk main game. Nah gitu, lakukan fungsi controllingnya, insya Allah akan lebih berjalan ketimbang kalau perencanaan tanpa terakhir ada controllingnya gitu. Baik, itu untuk sahabat Dini dari Muhammad Toha yang bisa silakan kemudian dilanjutkan kembali, nanti bisa Sebentar Teh diskusi Sarah, kembali. Ya. ada tadi fungsi kalau di luar rumah Ya. selain fungsi controlling ada fungsi organizing. Oh, baik. Karena di dalam organizing itu ada pendelegasian juga, pendelegasian. Jadi kalau misalnya pas lagi di luar rumah, di rumah ada siapa misalnya, kalau emang ada dikasih tugas itu yang di rumah. Misalnya, tolong diambil tuh gadgetnya karena dia jam segini belum ngumpulin tugas, gitu. Belum ngumpulin karya, langsung suruh ngambil bisa, gitu. Jadi kerjasama dengan elemen-elemen di dalam rumah itu, entah itu khodimat, entah itu nenek, entah itu kakek. Setidaknya kalau mereka nggak tega untuk ngeliatin aja sebentar, laporin aja, difoto aja, observasi. Bisa juga dengan CCTV ya, dengan CCTV, pasang CCTV. Itu ya Teh, maka teruskan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Lis, Pak Wasmin. Selanjutnya ada sahabat kita di pagi hari ini, ada Ibu Dewi dari Cimahi. Nah, pertanyaan dari Ibu Dewi adalah, apakah manajemen gadget terhadap anak laki-laki dan perempuan ini ada perbedaannya tidak, Pak Wasmin, Bu Lilis? Karena secara karakter juga mungkin terkadang anak laki-laki dan perempuan ini berbeda, katanya dalam nurut tidaknya begitu. Kalau perbedaan laki-laki dan perempuan tidak ada kecuali dalam konten ya. Dalam konten. Kalau perbedaannya, kalau umur ya tentu ada perbedaan laki-laki dengan maksudnya kalau usianya beda bukan karena laki perempuan ya, karena perbedaan usia. Tapi kalau usia sama ya atau cenderung sama, misalnya sama-sama SD, laki dan perempuan, kan kita lihat di kontennya ya. Konten laki-laki dan konten perempuan itu harus beda gitu. Misalnya apa yang masa laki-laki misalnya kontennya Barbie kayak gitu kan harus dilihat, nggak boleh itu kecenderungannya. Perempuan nanti kontennya apa, lihat kecenderungan. Gadget juga mengajarkan tentang sex education, jangan sampai anak-anak kita orientasinya jadi aneh gitu kan. Kalau waktu sih sama aja. Kalau waktu sama, ya waktu sama, laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya. Ya. Baik. Jadi sama saja ya secara manajemen, boleh Pak Wasmin. Kita akan lanjutkan insya Allah nanti di segmen yang ketiga, sekaligus interaksi dari sahabat MK yang sudah mulai menerapkan, tapi ada tantangan-tantangan yang dirasakan, boleh didiskusikan, dikonsultasikan di pagi hari ini. Dan nanti kita juga akan lanjutkan masih berkaitan dengan tadi grow ya, baru sampai pada option. W-nya ini apa nih Bu Lilis, Pak Wasmin? W-nya will. Will itu atau ada disebut di literatur yang lain way forward, artinya langkah awal atau eksekusi atau setelah keputusan dalam option itu kan nanti ada pilihan-pilihan ya. Pas sudah memilih memutuskan satu, nah tahap will itu tahap menjalankan dengan penuh komitmen. Makanya will itu kan kehendak yang disertai dengan komitmen. Kita sering dengar ya istilah political will. Political will itu artinya punya keinginan secara politik atau secara kebijakan, punya kepedulian, punya keinginan, punya komitmen untuk menjalankannya gitu. Sampai di sana, minggu depannya lagi dievaluasi lagi, pakai grow lagi, gimana goalnya tercapai atau enggak gitu. Jadi sebagai coach, sebagai diri sendiri maupun orang lain, kita sampai ke tahapan will. Will itu di mana dia punya
sudah punya komitmen dan langkah awal untuk Ya. melaksanakan apa nih selama seminggu ini. Nah, minggu depan kita ketemu lagi, apa masalahnya, kita pakai grow lagi. Goalnya tercapai enggak, gimana realitasnya, apa masalah yang terjadi di lapangan, terus kemudian solusi-solusi kedepannya gimana. Siap enggak? Nah will itu sudah siap, udah oke, siap eksekusi, siap menjalankan, komitmen, apa masalahnya enggak ada sih sepertinya Pak. Wah, jalan tuh. Jalan sampai siap untuk menjalankannya, enggak ada lagi kebingungan, enggak ada lagi keraguan. Dan kalaupun ada kendala dia siap mengatasi di lapangan, itu will. Kemudian kita suruh pulang kalau itu adalah coach kita ya, untuk melaksanakan mengeksekusi. Baik, kita lanjutkan nanti di segmen yang ketiga. Insya Allah masih akan ada satu segmen terakhir dan interaksi dari Anda sahabat MK. Silakan masih kami nantikan. Anda yang sudah lama ingin mengikuti kegiatan hipnoterapi certification workshop, nampaknya ini kesempatan untuk Anda bisa ikuti kegiatan hipnoterapi certification workshop untuk menguasai skill hipnoterapi. Sahabat MK secara ampuh membantu mengatasi penyakit pikiran, trauma, cemas, fobia, depresi, dan berbagai gejala psikosomatis lainnya. Anda bisa hubungi 0811 225 002 0811 225 002.